Selamat pagi siswa-siswi kami kelas 10 SMA dan SMK dimanapun kalian berada. Selamat datang di pendidikan baru yaitu di taraf SMA maupun SMK. Nah, untuk pelajaran matematika diawali dengan bab pertama yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, mengenai persamaan dan pertidaksamaan saya rasa bukan hal yang baru lagi karena di SMP atau di SLTP sudah kalian pelajari. Begitu juga dengan istilah variabel. Nah, mungkin yang baru dari judul kita untuk hari ini adalah nilai mutlak. Maka sebelum masuk ke persamaan maupun pertidaksamaan, saya akan menjelaskan apa itu nilai mutlak. Konsep nilai mutlak di sini adalah jarak antara suatu bilangan dengan angka 0, yaitu contohnya berapakah nilai mutlak dari 3 atau berapakah nilai mutlak dari negatif 4. Sudah, lambang nilai mutlak ini, dua buah garis ini, nilai mutlak 3 dan nilai mutlak 4. Jadi konsepnya kalau berdasarkan jarak itu dapat kita tuliskan seperti ini. Misalkan ini garis bilangan, angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, seterusnya. Nah, konsep nilai mutlak berdasarkan jarak ini maksudnya adalah berdasarkan jarak suatu bilangan dari angka 0. Sudah? Konsep nilai mutlak berdasarkan jarak diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari angka 0. Maka kalau tadi ditanyakan berapa nilai mutlak 3, artinya adalah berapa jarak dari angka 3 ke 0 atau jarak 3 dari angka 0. Maka bisa kita hitung dari 0 ke 3 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 jaraknya. Dengan kata lain, nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga dengan yang kedua. Berapa nilai mutlak dari negatif 4? Maka sama seperti tadi, berapa jarak negatif 4 ke angka 0 itulah hasilnya. Maka kita hitung. Negatif 4 ke 0. 1, 2, 3, 4. Maka nilai mutlak negatif 4 sama dengan 4. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini? Kesimpulan dari konsep nilai mutlak adalah bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif. Sudah? Mau bilangan positif di dalam nilai mutlak atau bilangan negatif, pecahan, dan sebagainya, tetap nanti dia bernilai positif. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Itulah konsep nilai mutlak. Selalu bernilai positif. Berapapun bilangan di dalam nilai tanda mutlak, hasilnya akan tetap positif. Bisa ya? Dipahami?
Nah, itulah konsep awal nilai mutlak. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan nilai mutlak. Nah, di persamaan nilai mutlak, di sini tujuan kita adalah menentukan berapa nilai atau HP. HP di sini himpunan penyelesaian ya. HP himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak. Jadi namanya persamaan nilai mutlak, kita mencari atau menentukan berapa nilai atau himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak. Contoh, biar nggak basa-basi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kurang 1 sama dengan 7. Maka langkah awalnya atau langkah penyelesaian, tulis kembali. Nah, di penyelesaian persamaan nilai mutlak ada dua nilai x-nya. Seperti tadi, menentukan persamaan berapa nilai HP. HP di sini adalah berapa nilai variabelnya supaya terbukti ruas kiri dan ruas kanan. Berapalah x-nya ini supaya hasilnya nanti 7. Itu sederhananya. Nah, langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, 2x kurang 1 sama dengan 7. Kita tulis kembali. Tapi nilai mutlak untuk ruas kiri sudah kita hilangkan. Ini tadi masih ada nilai mutlaknya. Untuk masuk ke tahap penyelesaian tinggal kita hilangkan atau tidak kita tulis. Sampai di sini bisa ya? Langkah kedua, di sini 2x sama dengan 7. Pindahkan yang tidak ada x-nya yang di ruas kiri, pindah ke ruas kanan. Ya, pindah ruas. Berarti perubahan tanda yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Itu kalau kita pindahkan ruasnya. Kita pindah ruaskan suatu bilangan itu. Maka kalau tadi di sini negatif 1, maka kalau kita pindah ini menjadi tambah 1. Bisa ya? Oke. Maka 2x sama dengan 7 tambah 1, 8. Maka x sama dengan 8 per 2. Apa arti per? Bagi. Maka 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Ini untuk penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua, tetap 2x kurang 1 sama dengan, nah di sini perbedaannya. Kalau nilai mutlak terdapat dua penyelesaian dengan catatan tadi di sini 7-nya bernilai positif. Nah, untuk yang kedua di sini bernilai negatif. Ini perbedaannya. Di sini nanti letak perbedaan penyelesaian persamaan linier dengan persamaan nilai mutlak.
Pertama, hasilnya positif atau bilangan konstantanya positif. Untuk penyelesaian kedua, konstantanya bernilai negatif. Sudah, hanya itu perbedaannya. Maka sama seperti langkah yang pertama tadi, maka ini menjadi 2x sama dengan negatif 7 pindah ruas. Sama seperti yang tadi. Pindah ruas berarti menjadi tambah 1. 2x sama dengan negatif 7 tambah 1. Di sini banyak kita yang sering terjebak. Langsung andaikan utangmu 7 dibayar 1. Apa yang terjadi? Nah, negatif 7 tambah 1, utangmu 7. Kau bayar 1. Apa yang terjadi? Lunas atau masih ada utang? Atau kembalian? Masih ada utang. Berapa utangmu? Ya, negatif 6. Nah, selanjutnya sama seperti yang udah seperti ini. Maka X sama dengan negatif 6 bagi 2. X sama dengan positif bagi negatif. Ingat, tanda yang berbeda kalau dibagikan dikalikan hasilnya adalah negatif. Sehingga negatifnya tetap 6 bagi 2, 3. Berarti X-nya adalah negatif 3. Inilah himpunan penyelesaiannya. X sama dengan 4 atau X sama dengan 3. Kayak mana Pak? Betul rupanya jawabannya itu. Nah, untuk membuktikan apakah jawabanmu itu benar, bisa kita masukkan ke dalam persamaan. Bukti. Nah, X-nya berapa tadi? X sama dengan 4. Maka masukkan X-nya ke dalam persamaan. Berarti nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Ini tadi persamaannya. Gantikan X-nya dengan 4. Maka nilai mutlak 2 kali X-nya 4 kurang 1 sama dengan 7. Nilai mutlak 8 kurang 1 sama dengan 7. 8 kurang 1, 7. Nilai mutlak 7 adalah 7. Sama seperti konsep tadi. Nilai mutlak 3, 3. Bilangan itu sendiri mau positif atau negatif, maka terbukti benar untuk X sama dengan 4. Bagaimana dengan X sama dengan negatif 3? Kita buktikan dengan cara yang sama. X sama dengan negatif 3. Masukkan ke dalam persamaan. 2X kurang 1 sama dengan 7. Maka 2 kali negatif, karena negatif kita pakai kurung, kurang 1 sama dengan 7. Negatif kali positif atau positif kali negatif. Negatif, berarti negatif 6 kurang 1 sama dengan 7. Utang 6, ya, negatif tadi utang. Utang 6, utang 1, berarti utangmu 7. Nilai mutlak negatif 7 adalah 7. Ingat yang tadi, negatif maupun positif hasilnya adalah tetap positif dan bilangan itu sendiri. Maka ini terbukti benar. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Gampang kan? Tidak ada yang sulit. Intinya, nilai mutlak selalu bernilai positif. Kemudian ini saya rasa aturan-aturan dalam perhitungan sistem linier yang sudah kau pelajari di SMP. Hanya tambah tanda mutlak berupa 2 garis. Ini. Sudah? Bisa dipahami? Nah, sebagai latihanmu, saya akan berikan beberapa soal latihan yang mudah-mudahan bisa kau kerjakan
sebagai bahan latihanmu di rumah. Atau untuk contoh berikutnya tentang persamaan nilai mutlak, ini masih satu. Bagaimana kalau ada dua persamaan nilai mutlak? Nah, untuk contoh berikutnya silahkan disimak. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5. Sudah? 2X kurang 3, X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5. Bagaimana kalau seperti ini model persamaannya? Nah, sama seperti tadi, tidak ada yang berbeda. Langkah pertama atau penyelesaiannya adalah tuliskan kembali dalam bentuk persamaan linear, dalam artian nilai mutlak sudah kita tiadakan. Pertama, X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan, pertama tadi positif 5. Nah, langkah kedua, kumpulkan yang sejenis. X dengan X, tanpa X dan tanpa X. Maka bisa kita tuliskan X tambah 2X, karena ini X tambah 2X, ini dia. Sudah? Nih. Kurang 3 kurang 8 sama dengan 5. X tambah 2X, 1 pulpen tambah 2 pulpen, hasilnya adalah 3 pulpen atau 3X. Negatif 3 kurang 8, utang 3 utang 8, maka negatif 11 sama dengan 5. Nah, sudah sama seperti contoh yang tadi, pindahkan negatif 11 ke ruas kanan, maka ini menjadi 3X sama dengan 5 ditambah 11. Maka 3X sama dengan 5 tambah 11, 16. X sama dengan 16 per 3. Itu untuk jika di sini positif. Sekarang penyelesaian yang kedua, X sama langkah pertama, hilangkan nilai mutlaknya, X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan negatif 5. Jadi untuk persamaan nilai mutlak, kuncinya ada di sini. Ini pertama positif, kemudian ini yang kedua negatif. Bisa? Maka langkah berikutnya kumpulkan yang sejenis tadi. Karena ini sama bentuknya, maka tinggal kita ikutkan langkah kedua. X tambah 2X kurang 3 kurang 8 sama dengan negatif 5. Hasilnya sudah ada. 3X kurang 11 sama dengan negatif 5. Langkahnya berikutnya sama. 3X sama dengan negatif 5 tambah 11. Nah, di sini yang terjadi perbedaan. Kalau tadi 5 tambah 11. Kalau berikutnya negatif 5 tambah 11. Maka 3X sama dengan utang 5. Kau bayar 11. Lebih besar utang atau yang kau bayar? Ya, lebih besar yang dibayar. Maka hasilnya positif. Negatif 5 kurang 11 hasilnya adalah 6. Maka X sama dengan 6 per 3.
6 bagi 3, maka X-nya sama dengan 2. Nah, sama seperti tadi, setiap jawaban harus kau buktikan untuk memastikan jawaban yang kau dapat itu benar atau tidak. Sudah? Nah, bukti. Masukkan masing-masing nilai X ke dalam persamaan ini. Maka untuk X yang pertama 16 per 3. Maka di sini kita tuliskan 16 per 3. Kita masukkan ke dalam persamaan. Nilai mutlak X kurang 3 tambah nilai mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5. Ya. Masukkanlah ini karena ini kita dapat. Maka 16 per 3 kurang 3 tambah 2 kali 16 per 3 kurang 8 sama dengan 5. 16 per 3 kurang 3. Nah, ini pelajaran dasar SD. Membuktikannya 16 per 3, 3 kali 3, 9 per 3. Karena 9 bagi 3 adalah 3. Kalikan dengan penyebutnya. Dapat di sini. Nilai mutlak tambah. Ini kayak mana, Pak? 2 kali 16, 32 per 3 kurang 8 sama dengan 5. Selesaikan di sini. 16 per 3 kurang 9 per 3. Berapa? 7 per 3 tambah nilai mutlak sama seperti tadi. 8 kali 3 24 per 3 sama dengan 5. Maka nilai mutlak 7 per 3 tambah hasilnya berapa hasilnya ini? 9. Berapa hasilnya? 9 atau 8? 8. Jangan marangan-angan. Maka nilai mutlak 7 per 3 ya 7 per 3 tambah 8 per 3 sama dengan 5. 7 tambah 8, 15 per 3 sama dengan 5. Benar atau tidak? Benar. Jadi benar untuk X sama dengan 16 per 3. Bagaimana untuk X sama dengan 2? Pembuktiannya. Berarti benar ya. Tadi untuk X sama dengan 16 per 3. Langsung saja nilai mutlak X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5. Masukkan. Berarti 2 kurang 3 tambah 2 kali 2 kurang 8 sama dengan 5. 2 kurang 3 tidak bisa. Itu jawaban anak TK. 2 kurang 3 kalau bingung balikkan tapi tambahin negatif. 3 kurang 2 1. Maka 2 kurang 3 negatif 1 tambah 2 kali 2 4 kurang 8 negatif 4 sama dengan 5. Nilai mutlak negatif 1 1. Nilai mutlak negatif 4 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. Benar? Benar. Sudah? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ada 2, X sama dengan 16 per 3 atau X sama dengan 2. Bisa ya? Kalau tidak bisa silakan dilihat pembahasannya mulai dari awal karena saya tinggalkan dalam bentuk video. Nah, untuk tugasmu karena sudah kau pelajari konsep nilai mutlak dan persamaannya, maka untuk tugasmu hari ini silahkan kau kerjakan soal latihan yang akan saya tulis. Silahkan kerjakan sesuai dengan cara. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi saya melalui nomor WA yang ada di grupmu.
Baik, inilah 5 soal latihanmu atau tugasmu yang harus kau kerjakan. Silakan kerjakan dengan memperhatikan contoh yang tadi sudah saya terangkan. Ikuti caranya. Kemudian untuk membuktikan apakah jawabanmu benar atau tidak, buat pembuktiannya. Ya, ada 5 soal, silakan diperhatikan baik-baik. 3 soal pertama itu sama seperti bentuk contoh yang pertama tadi ini, ya. Untuk nomor 1, 2, 3 ini caranya dan pembuktiannya. Kemudian untuk nomor 4 dan 5 ini contohnya, lihat untuk contoh yang kedua tadi ini. Ikuti caranya, buat buktinya. Kalau benar, maka dapat hasilnya. Bisa? Kalau ada yang kurang jelas, silahkan dihubungi saya di nomor WA yang ada di dalam grup kelasmu. Selamat bekerja, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat.